mudah untuk mendapatkan kembali ijazah yang ditahan tersebut. Hal ini berpotensi mengakibatkan terbatasnya akses pengembangan diri bagi pekerja tersebut, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pekerja tidak dapat menikmati manfaat dan fungsi ijazah yang telah dimilikinya, bahkan ada situasi dan kondisi yang membuat pemilik ijazah terkekang, tidak bebas, dan akhirnya bisa menurunkan moral dan berdampak kepada kerja dan produktivitasnya. Maka dalam rangka memberi perlindungan bagi pekerja atau buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta kenyamanan dalam bekerja, maka segera dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan penahanan ijazah tersebut. Hari ini, Selasa tanggal 20 Mei 2025, di mana kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional, saya selaku Menteri Ketenagakerjaan beserta jajaran menerbitkan surat edaran nomor M/HK-HT-04-00-5 tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Di samping itu, surat edaran ini juga memberikan pedoman bahwa dalam hal terdapat kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya pensyaratan penyerahan ijazah dan atau sertifikat kompetensi, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ijazah dan atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. B. Pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja atau apabila ijazah dan atau sertifikat kompetensi tersebut rusak atau hilang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan surat edaran ini semua pihak dapat mempedomani dan melaksanakan dengan baik agar
tercipta hubungan industrial yang harmonis. Terima kasih pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak. Izin saya Leo dari TV One. Ingin bertanya Pak, saat ini kan memang beberapa teman-teman rekan-rekan dari driver ojol kan sedang melakukan aksi demo. Dan salah satu tuntutan yang diangkat adalah terkait dengan menuntut untuk mengurangi potongan biaya yang awalnya 20% kemudian ada 10%. Dan ada 5 tuntutan lainnya juga Pak yang ini merasa bahwasannya pihak driver ini dirasa dirugikan terkait juga dengan adanya diskon hemat segala macam yang itu juga merasa driver ini tidak mendapatkan keuntungan apapun gitu. Bagaimana tanggapan Bapak dan himbauannya seperti apa Pak untuk teman-teman driver ojol yang sampai sore ini informasinya akan melakukan aksi demo di sejumlah titik, salah satunya di Patung Kuda Monas Pak. Terima kasih. Ya, saya akan jawab tapi boleh yang terkait tentang SE dulu. Ya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi di poin terakhir itu Bapak bilang bisa pemberi kerja bisa menyimpan dengan syarat hukum atau alasan mendesak. Tapi nggak ada jangka waktunya disimpannya berapa lama tuh Pak? Ya. Kan bisa indefinitely disimpan terus tuh Pak. Ya, nanti saya jawab. Jadi memang penahanan itu tadi ya, syaratnya itu adalah yang pertama harus ada perjanjian kerjanya dan itu tertulis gitu ya. Jadi maksudnya ada kondisi-kondisi yang kemudian ijazah itu kemudian disimpan oleh pemberi kerja, syaratnya ada perjanjian tertulis karena ada kasus-kasus tadi. Misalnya dia pendidikan ya, dan kemudian itu dibiayai oleh pemberi kerja. Tapi tentu sesudah perjanjian misalnya batasnya sekian, maka itu harus segera dikembalikan. Ya. Jadi yang penting adalah kita tentu tidak menginginkan pekerja kemudian ya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, untuk memanfaatkan ijazah mereka untuk kepentingan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.